Shalom. Horas madita amang inang suanconi anakon nami naposo bulung remaja. Kembali kami mengingatkan untuk kita semua dapat menonaktifkan HP atau alat komunikasi yang ada pada kita untuk menjaga daripada kehikmatan ibadah kita di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat Gereja mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Tetaplah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus dan bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS sedunia diperingati bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS. Pada hari ini Panti Karya Hepata Laguboti milik gereja kita HKBP sudah 100 tahun yang didirikan oleh misionaris Robert Rittig yang berasal dari Jerman. Beliau sungguh memberikan hati dan pikiran dalam pelayanan secara khusus kaum difabel. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Demikian juga saudara-saudari kita yang melayani di Panti Karya Hepata, serta mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang sakit. Bersorak-sorailah dan bersukacirialah. Hari ini Tuhan datang melawat umat-Nya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi. Advent menanti datangnya, Advent panggilan yang bergema, bersiaplah pengantinnya, menantikan mempelainya. Advent Advent bersorak-sorailah, angkasa raya bernyanyilah, menyambut kedatangannya, melawat umat yang setia. Advent
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di Matius 24 ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Manusia
Peringatan Hari AIDS sedunia. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Setiap hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu. Dan tahun ini mengangkat tema solidaritas global, tanggung jawab bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan menjangkitnya virus HIV/AIDS di seluruh dunia. Peringatan Hari AIDS sedunia diawali tahun 1988 karena berkaitan erat dengan kesehatan global. Setiap tahun badan-badan PBB, pemerintah, dan masyarakat sipil bahu-membahu mengurangi meningkatnya virus HIV/AIDS. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemi AIDS pada 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut, penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak-anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700 sampai 1.000 anak dengan HIV. Penularan HIV masih akan terus terjadi. Sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2023, orang dengan HIV AIDS, dampingan Komite AIDS HKBP berjumlah 1.137 orang, laki-laki 833 orang, dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi orang dengan HIV/AIDS yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat, juga sebuah shelter anak dengan HIV/AIDS, House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS. Tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik HKBP adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak
HIV/AIDS. Oleh karena itu di momen peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV/AIDS. Bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap orang dengan HIV/AIDS di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV/AIDS, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV/AIDS. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang, kebaikan dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan katakan. Berilah Tuhan bagi yang lemah, di dalam kasih Tuhan. Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan. Sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya, terpujilah Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Pasanglah telinga, engkau yang memilih Yusuf sebagai kawananmu. Ya, engkau yang duduk di atas para turun, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau membenci mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ayo
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, Damang Dainang, dan semua anak poso bulung. Kami akan membacakan warta jemaat untuk minggu hari ini dengan topik berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Yang pertama, nama Minggu HKBP. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent pertama yang artinya penantian kedatangan Kristus. Kedua, pemberkatan nikah, warta yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Gerhard Hutapea SE, anak dari Bapak Insinyur Christopher Sahala Hamonangan Hutapea almarhum, dan Ibu Katrina Florence Tarida Borusianipar, alamat Jalan Rawapapan nomor 6 RT 07 RW 06 Bintaro Jakarta Selatan, anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Tarida Agripina Boru Tampu Bolon S. Plan, putri dari Bapak Abel Mardohal Parulian Tampu Bolon, dan Ibu Pesta Riana Boru Pasaribu almarhumah. Alamat Jalan Gereja nomor 26A, Dorowati, Sidorame Barat 1, Medan Timur, anggota jemaat HKBP Resort Sidorame, Resort Medan Timur. Di sini koreksi, bukan telah tapi pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 di Gereja HKBP Sidorame, Resort Medan Timur. Kiranya Tuhan memberkati calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 2 Desember 2023 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Amang Panca Perlindungan Silain, Inang Mary Kristina Boru Panjaitan, dari Banjar Bendi Peninggaran NPJ 1752, pindah keanggotaan jemaat ke GKI Serpong, Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kunjungan kasih tahun 2023. Dalam rangka Natal 2023, pada hari Sabtu 9 Desember 2023, pukul 8 WIB, akan diadakan kunjungan kasih kepada jemaat yang sakit, lanjut usia, dan sudah lama tidak dapat lagi datang ke gereja untuk beribadah setiap minggu. Yang kelima, baptisan kudus. Pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 7.30 WIB, Kebaktian Ibadah Bahasa Batak, akan dilaksanakan baptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya untuk menerima baptisan kudus, dapat menghubungi Sintua Bajar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 bertempat di ruang konsistori gereja mulai pukul 18 WIB serta membawa fotokopi akte nikah dan lahir anak. Demikian untuk diketahui. Yang keenam, rapat huria HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu 16 Desember 2023 mulai pukul 9 WIB sampai selesai bertempat di aula lantai 2 Gedung Sopo Praja akan dilaksanakan rapat huria untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran huria tahun 2024. Untuk itu diundang agar hadir seluruh parhalado, ketua dewan, ketua seksi semua dewan, dan utusan setiap banjar. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang ketujuh, jadwal Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Yang pertama, Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 8 WIB akan diadakan kunjungan kasih jemaat. Acara dicetak. Yang kedua, Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 9 WIB rapat huria. Pukul 9.30 WIB Natal anak sekolah minggu kelas kecil. Pukul 17.30 WIB Natal anak sekolah minggu
kelas besar. Yang ketiga, Minggu 17 Desember 2023, kebaktian minggu dan anak sekolah minggu. Pagi pukul 7.30 bahasa Batak, siang pukul 10.30 bahasa Indonesia. Anak sekolah minggu pukul 10.30 WIB. Sore pukul 17 sampai dengan 21 WIB, Natal Remaja NHKBP berbahasa Indonesia. Jadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember, ibadah pukul 15.30 ditiadakan. Yang keempat, Jumat 22 Desember 2023, pukul 18 WIB, Natal gabungan, pengumuman lansia, pengumuman ama, pengumuman ina, serta keluarga diakonia, anak asuh, dan pengumuman kur lainnya. Acara dicetak. Yang kelima, Sabtu 23 Desember 2023, pukul 19 WIB, Natal keluarga di rumah masing-masing, acara khusus akan dicetak. Yang keenam, Minggu 24 Desember 2023, kebaktian minggu dan anak sekolah minggu. Pada pukul 7.30 WIB, kebaktian ibadah bahasa Batak, pukul 10.30 WIB, kebaktian bahasa Indonesia. Anak sekolah minggu pada pukul 10.30 WIB. Pukul 16 WIB adalah kebaktian malam Natal berbahasa Batak. Pukul 19 WIB kebaktian malam Natal berbahasa Indonesia. Ibadah kebaktian sore hari jam 15.30 ditiadakan. Acara juga semua akan dicetak. Yang ketujuh, Senin 25 Desember 2023. Pagi pukul 7.30 WIB, Natal pertama berbahasa Batak dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Acara dicetak. Sore pukul 15.30 WIB, Natal pertama bahasa Indonesia dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Acara juga akan dicetak. Anak sekolah minggu pada pukul 7.30 WIB. Yang kedelapan, Selasa 26 Desember 2023, pukul 10 WIB, Natal kedua, acara dicetak. Yang kesembilan, seperti juga Natal yang bertepatan dengan hari Minggu, Minggu 31 Desember, kebaktian seperti Minggu biasa, pagi jam 7.30, kebaktian seperti biasa berbahasa Batak. Yang siang, pukul 10.30, kebaktian seperti biasa berbahasa Indonesia. Kebaktian sore 15.30 ditiadakan, tapi pada malam hari pukul 18 WIB, kebaktian ujung tahun atau malam tahun baru, acara akan dicetak. Yang terakhir ke-10, Senin 1 Januari 2024 pukul 9 WIB, kebaktian tahun baru berbahasa Batak, acara juga akan dicetak. Tambahan pada hari ini akan diadakan gladi bersih, latihan Natal anak sekolah minggu di gereja, setelah kebaktian siang hari ini. Yang kedelapan, persembahan Natal pada hari Minggu tanggal 3 Desember, 10 Desember, 17 Desember, dan 24 Desember, kita akan memberikan persembahan untuk dana Natal HKBP Resort Kebayoran Lama. Marilah kita doakan agar seluruh rangkaian acara Natal selama bulan Desember dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Yang terakhir, ke-9, kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, pukul 20 WIB, akan dilaksanakan kebaktian penghiburan kepada poparan keluarga Amang Situa Dr. Andos MP Simatupang MM almarhum, Inang Dingin Toguria Boru Lubis SH almarhumah. Alamat Komplek Pertamina, Jalan Pertamina Raya, nomor 58 Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Dihimbau kepada para halado dan jemaat Banjar Rempoa Ciputat untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Demikianlah watar jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent untuk kita semua. Amanginang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, puji Tuhan, kita masih menerima kesempatan dari karunia Tuhan memasuki tahun baru gerejawi di Minggu Advent yang pertama ini. Oleh karena itu, amanginang saudaraku, dalam pujian kita, rasa syukur kita diingatkan dengan firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-13, diawali dengan ayat 24 sampai 37. Demikian saya bacakan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus. Advent atau disebut dengan Adventus, di sini kita akan merayakannya, menghidupinya sampai Advent yang keempat, sampai minggu yang keempat. Dan masa Advent atau masa Adventus adalah masa-masa menanti, masa-masa menyambut, masa-masa di mana kita paimai mahon haroroni Tuhani.
Oleh karena itu Amang Inang yang terkasih, ketika kita pada saat persiapan menyambut, maka kita diajak mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menyambut kedatangan Kristus. Pai mai mahon manang didok manomu-nomu haroroni Kristus. Maka dengan demikian, hal ini juga mengacu dengan apa yang sudah kita lihat tadi, kita dengar tadi topik minggu kita. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Dalam hal ini, ketika kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus, kita mempersiapkan diri memasuki euforia puncak dari persiapan itu, yaitu di masa Natal nanti, di kelahiran Kristus itu. Di sanalah kita nanti akan menerima bersorak-sorai untuk mengeuforiakan segala sesuatunya yang kita akui kehadirannya dalam kehidupan kita ini atas kelahiran Yesus Kristus yang lahir dalam kandang domba yang hina. Maka pertanyaannya Amang Inang saudaraku, sudah sejauh manakah penyambutanmu untuk kedatangan Kristus itu? Sudah sejauh manakah persiapanmu sampai saat ini dalam penyambutan itu? Mungkin di antara kita sudah ada yang beli baju baru ya untuk Natal nanti. Atau mungkin membeli baju baru, sepatu baru kepada anak-anak sekarang. Persiapan Natal nanti, apalagi sepatunya yang berlampu-lampu. Iya, dulu waktu kecil, kalau sudah masa-masa Advent, kita ini langsung gentol untuk bilang sama mama, sama bapak, Pak beli sepatuku, harus berlampu-lampu. Karena pada masa itu memang kalau sudah berlampu-lampu sepatunya sudah begitu sangat euforianya hatinya pada masa kecil itu. Belum lagi celana yang ada rantainya ya. Dari sebelah kanan ke dompetnya ini. Banyak itu. Dan mungkin Amang Inang saudaraku pernah mengalami hal itu. Ya kalau belum pernah mengalami hal itu, cuman kami berarti yang bahagia. Amang Inang yang terkasih, semuanya itu persiapan. Semuanya itu kita lakukan demi menyambut kehadiran, kedatangan, kelahiran Yesus Kristus. Dan pada saat ini mungkin juga kita lihat ornamen-ornamen yang ada di gereja kita ini sudah mulai terlihat bagaimana euforia kita untuk menyambut Natal itu. Dan hal itu juga mungkin saudaraku lakukan di rumah. Untuk membuat hiasan-hiasan pernak-pernik. Bagaimana supaya mata ini memandang rumah itu dengan nyaman. Selalu tergerak, terdorong bahagia. Oh iya bentar lagi Natal. Oh iya Tuhanku sebentar lagi akan lahir. Kami akan merayakannya. Itu semua kita lakukan hanya untuk persiapan dalam puncak sukacita itu. Yaitu euforia kelahiran Yesus Kristus. Persiapan semaksimal mungkin, ide kreatif yang mungkin begitu sangat luas kita lakukan hanya untuk persiapan itu nantinya. Dan hal itu mungkin misalnya kita juga lakukan ketika ada acara di rumah dan kita mengundang saudara-saudara kita akan mempersiapkan segala sesuatunya yang mendukung untuk acara itu supaya undangan tamu dan orang-orang yang datang ke rumah tidak kecewa. Yang menyambut bersukacita, yang disambut juga bersukacita. Semuanya kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Karena yang kita rasakan ketika kita mempersiapkan dengan baik, ketika kita mempersiapkan dengan maksimal, kemungkinan besarnya itu akan berhasil dan akan mensukacitakan.
Tetapi siapa yang tidak bersiap, siapa yang tidak menyambut, siapa yang tidak ada penyambutannya untuk menyambut yang akan datang itu, dia akan gagal. Euforia itu tidak akan diterima. Sukacita itu tidak akan diterima. Dan sama halnya mungkin kepada adikku di sini yang sedang sekolah atau yang kuliah, persiapan untuk ujian pasti ada. Supaya nantinya memuaskan hasil yang mensukacitakan hatinya. Tetapi kalau tidak ada persiapan, itu akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya. Maka dengan demikian Amang Inang yang terkasih, yang paling mendalam pertanyaan kepada kita, sudah maksimalkah jiwamu, hatimu, imanmu dalam penyambutan ini? Sudah maksimalkah persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan itu? Hati kita, jiwa kita, iman kita menyambut Tuhan itu? Segreget waktu kita memasang pohon Natal kah? Segreget waktu kita mau beli sesuatu yang mendukung Natal ini kah? Atau hanya sekedar rutinitas saja? Yang penting selfie, yang penting foto-fotoan ada ornamen Natalnya, dan lain sebagainya. Amang Inang yang terkasih, apakah kita mempersiapkan diri ini dalam sambutan ini dipenuhi dengan roh Tuhan, agar mentalitas iman kita, cara pikir kita, dan respon kita itu benar adanya sesuai dengan firman Tuhan? Harapan kami, kita mempersiapkannya dalam kesiapan yang betul-betul dalam iman. Amin. Itu harapan kita. Maka dengan demikian Amang Inang, ketika hal itu sudah ada dalam diri kita, jiwa kita, hati kita, iman kita, tidak lagi ada yang menyebut, aku hadir ibadah Advent, aku hadir ibadah Natal, hanya rutinitas, hanya seremonial, hanya tradisi belaka, yang dimana setiap perayaan yang dirayakan dalam kalender gerejawi itu tidak ada lagi. Tetapi aku hadir memang betul-betul menyambut Tuhanku. Prinsip itu ada. Gabedang marisuang be ari-ariton. Semuanya yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak lagi menjadi sia-sia. Sebab kita menjalaninya penuh dengan percaya diri, penuh dengan pengakuan itu, penuh dengan aku bersama dengan tuntunan roh Tuhan. Melakukan semuanya ini, menyambut kedatangan Yesus itu. Karena mengapa? Karena kita mengerti bahwasanya kesempatan waktu dalam perjalanan kehidupan ini, itu semua dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Allah sendiri yang menganugerahkannya. Dan itu kita akui, dan itu kita nikmati sampai detik ini. Kita hidupi, kita terima pada saat kita dibaptis. Kita akui pada saat kita mengakui iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Dan itu kita serukan dalam doa Bapa kami. Bahwasanya kita ini adalah yang dipelihara oleh Tuhan. Maka pengakuan, perayaan itu dan euforia itu hanya disampaikan kepada Tuhan. Dan tugas kita hanya untuk bersiap melakukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman Tuhan. Dialah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Bukan sama orang, bukan manusia lain, tetapi hanya untuk Tuhan itu. Maka tetaplah Amang Inang saudaraku yang terkasih, dalam persiapan masa-masa Advent ini, sebelum kita memasuki perayaan Natal nanti, persiapkan semaksimal mungkin untuk mendatangkan sukacita kita dalam perayaan Natal nanti. Tetapi firman Tuhan ini, nats ini berbicara bukan tentang penyambutan kita kepada Yesus yang hadir lagi ke dunia ini seperti bayi yang mungil. Tetapi nats ini, firman Tuhan ini menyapa kita
untuk mempersiapkan diri kita ini kedatangannya yang kedua kali. Di mana saat dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan memilah-milah. Dia akan memilih dan membawa orang-orang pilihannya masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Seperti khotbah yang minggu yang lalu. Kehadirannya yang kita sambut bukan lagi seperti bayi mungil yang terlahir di kandang domba yang hina. Tetapi dia hadir pada hari yang sudah dia tentukan dengan kekuasaannya, dengan kemuliaannya. Dan dia akan memilah kita siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Maka dengan demikian Amang Inang, pasal ini berbicara tentang hari Tuhan. Pasal ini yang ke-13 ini dalam Injil Markus ini secara keseluruhan itu berbicara tentang hari Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada murid-muridnya dan diajarkan kembali kepada kita saat ini. Dia menjelaskan itu dengan berbagai rangkaian secara intinya. Dia ingin menegaskan dan menekankan kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Waspadalah, berhati-hati dan berjaga-jagalah. Hal itu yang ingin ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita. Dan hal ini pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya diawali ketika Yesus baru keluar dari bait Allah. Lalu tiba-tiba salah satu dari muridnya bertanya kepada Yesus atau mengajak ngobrol Yesus. Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Murid-murid itu melihat bagaimana kokohnya batu itu, megahnya gedung itu, tetapi dia tidak melihat siapa yang berada di sampingnya, yang lebih kokoh itu, yang kekal itu. Maka dengan tegas, maka dengan respon yang sangat jelas, Yesus menjawab, merespon perkataan daripada murid-muridnya. Apa dikatakan? Tidak satupun akan dibiarkan terletak di atas batu. Yang lain semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu kemudian Yesus mengajak para murid-muridnya untuk naik ke atas bukit Zaitun. Mengapa naik ke bukit Zaitun? Supaya Yesus menerangkan, menjelaskan, menegaskan kembali kepada murid-muridnya. Lihat kota Yerusalem ini. Lihat megahnya bait Allah itu dari pandangan yang luas. Tetapi semuanya ini tidak ada yang kekal. Tetapi semuanya ini tidak ada yang kekal. Yesus ingin menegaskan cara pikir mereka itu harus dirubah. Jangan melihat dengan kasat matanya saja. Tetapi mereka harus melihat dengan hati iman mereka. Bahwasanya apa yang di dunia ini tidaklah kekal, tetapi yang kekal adalah Tuhan. Sebagaimana yang katakan nanti ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dia ingin mengajak, merubah mindset cara pikir mereka. Ketika mengikut Yesus dalam jalan yang benar itu, yang menunjukkan kehidupan itu, maka mereka harus betul-betul melihat dengan hati. Jangan melihat dengan pandangan duniawi, manusiawi. Semuanya itu akan menggoda, akan mendatangkan hawa nafsu. Maka dengan demikian Amang Inang, semuanya akan dihancurkan. Kalau kita perhatikan dari ayat 25 tadi, 24 tadi, 24, 25 sampai 37 itu semuanya akan dihancurkan. Matahari, bulan, bintang-bintang dan segala yang ada di langit dan di bumi semua akan dilenyapkan. Berarti yang hanya kekal itu hanya Tuhan.
matahari dan bulan tidak akan pernah lagi bercahaya. Bintang-bintang itu akan jatuh. Dan itulah gambaran bahwasannya hari penghakiman itu akan tiba. Tanda-tanda akhir zaman itu akan tiba. Kalau saudaraku bisa baca nanti di rumah, seperti yang dijelaskan dalam kitab Wahyu 9, di sana lebih dijelaskan bagaimana tanda-tanda itu dan seperti yang digambarkan oleh Yesus pada nas kita ini. Tetapi firman Allah tidak akan lenyap. Firman Allah tidak akan berlalu. Sebab Dia Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dialah yang kekal. Lalu berikutnya dikatakan Dia akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Maka jangan sampai kita berusaha ingin menyamai integritas Allah, ingin menyamai eksistensi daripada Allah. Jangan sampai terjerumus di sana. Tetapi akuilah integritas dan juga eksistensi Allah itu yang selalu dan selalu kita yang di bawahnya. Kita yang selalu memohon kepada Dia kekuatan dan kemampuan dan apapun dalam perjalanan kehidupan kita ini, supaya kita tidak terjerumus dalam naungan si iblis. Dalam kitab Wahyu 21 ayat 8 dikatakan demikian. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dan oleh api dan belerang. Ido jabarni jolma na susatia. Ido jabarni jolma yang ingin menyamai atau bahkan tidak mengakui Yesus, tidak mengakui Allah itu dalam kehidupannya. Maka ketika ini juga disampaikan, Yesus mengumpamakan dengan perumpamaan pohon ara. Pohon ara disebutkan tadi di sana yang pada musim panas itu, ketika ranting itu mulai melembut dan mulai bertunas dengan baik. Dan di musim panas itu, pohon ara itu harus kuat menahan panas itu. Dan pertanyaan sekarang Amang Inang, gambaran perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Andai kata, dan mungkin kita sudah melihatnya dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dari penjelasan dari ayat 5 sampai 23 dikatakan demikian, banyaknya yang penyesat, ajaran-ajaran palsu, perang, gempa bumi, penindasan, pembunuhan saudara, pemberontakan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Kuatkah iman kita menghadapi ini? Apakah justru kita bagian dari pelaku itu? Karena kita tidak hidup dalam naungan Tuhan itu. Dan dalam ayat 8 dikatakan, dan ini masih permulaan. Bayangkan, hal-hal yang tadi yang saya sampaikan dari ayat 5 sampai 23 tadi itu masih permulaan. Dan itu sebuah penderitaan yang sangat-sangat membuat kita menderita. Tetapi ada jaminan yang disampaikan dalam ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Ia akan selamat. Siapa-siapa sajakah mereka yang disebutkan dengan ia? Mereka yang hidup berhati-hati, hidup yang waspada, hidup yang berjaga-jaga, yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dia akan menerima keselamatan. Tetapi dalam nas ini juga Amang Inang, kita juga diharapkan jangan sampai kita juga salah memahami dan mengertikan tanda-tanda itu. Seakan-akan ketika tanda-tanda itu sudah terjadi seperti yang mungkin sudah pernah kita alami, yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita. Oh, ini tanda-tanda, ini harinya sudah dekat. Jangan. Sebab harinya itu tidak ada yang tahu. Seperti tadi yang katakan ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak,
Dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Maka jangan terjerumus dalam menghitung-hitung akhir zaman ini. Tetapi tugas kita lah bersiap. Tugas kita berhati-hati. Tugas kita hanya untuk waspada. Dan memberikan seluruhnya kehidupan kita ini seturut dengan firman Tuhan. Unang lalat di paralapan ini lalat Batak. Siapa yang tertidur di belakang situ? Kok tertidur? Lihat dulu ke sini. Kata seorang guru, bukan dia. Terwere kamu itu Budi. Isu nemu namu. Saya sengaja mengatakan demikian karena ada seorang guru mengatakan demikian kepada siswanya. Tertidur ketika sang guru sedang mengajar. Maaf Amang Inang ya, enggak jantungan kan? Ketahuan lagi katanya pula kan. Kata seorang guru kepada siswanya, kenapa teguran itu? Mengapa sang guru itu menegur siswanya? Supaya siswanya itu melihat, memahami. Sehingga dia nanti selamat dalam pelajaran dan dia berhasil. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan hal demikian kepada kita Mang Inang. Mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Dalam ayat 23 dikatakan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Artinya Yesus itu, dia berbicara sudah lebih awal. Sudah ada peringatan. Maka tugas kita menjalankan peringatan itu. Kesiapan, berhati-hati, waspada, berjaga. Supaya kita unang terlala modom. Sebagaimana ketika Yesus itu menyuruh murid-muridnya. Ketika dia ingin berdoa. Berjaga-jagalah. Tetapi apa yang dilakukan murid-muridnya? Modom. Terlalap nasida modom. Mereka tertidur pulas. Dan itu karena apa? Karena dipengaruhi nafsu dagingnya. Karena dipengaruhi nikmat kedagingannya. Karena dipengaruhi hal-hal duniawi ini. Maka gambaran itu juga mengingatkan kita. Jangan lalap pamu di arta portibion. Nasal pudo hasianganon. Tidak ada yang menjaminmu di dunia ini. Dari harta materi. Akademis dan lain sebagainya yang menjamin hidup kita ini kekal. Tetapi hanya Tuhan itu sendiri yang menjamin hidup kita ini akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Maka hiduplah menginang dalam Dia. Apalagi Noengon tidak ada yang tertidur kan? Cepat lama. Udah siang jam 12 ini. Udah kelaparan. Itu juga bagian dari nafsu. Bagian dari hal-hal duniawi. Mendengarkan firman Tuhan juga kita tidak tahan seperti yang disampaikan oleh Yesus itu kepada murid-muridnya. Maka dengan demikian Mang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Yesus mengumpamakan dengan gambaran yang kedua. Seorang tuan bepergian dari rumahnya. Lalu menyerahkan tanggung jawab, tugas-tugas kepada hamba-hambanya atau yang mungkin kita sebut saat ini ART sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Ada yang menjaga pintu gerbang, ada yang membersihkan rumah, ada yang ini. Semuanya ditugaskan. Tetapi siapakah dari antara mereka yang tahu kapan si pemilik rumah itu akan datang? Apakah tiba-tiba masih 3 menit dia keluar rumah tiba-tiba pulang? Gak ada yang tahu. Apa mungkin seperti yang dikatakan tadi? Mungkin dia akan tiba-tiba datang menjelang malam. Mungkin dia akan datang pada saat larut malam. Mungkin dia akan datang pada saat pertengahan malam. Atau bahkan dia akan datang di esok harinya. Tidak ada yang tahu. Maka setiap siapapun yang sudah ditugaskan tadi itu. Mereka harus tetap waspada. Tetap berhati-hati. Dan tetap berjaga-jaga. Melakukan segala sesuatunya yang sudah diperintahkan kepada mereka. Dan hal itu jugalah gambaran kepada kita Mang Inang. Mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, bersiap-siap menyambut Tuhan itu. Sehingga dengan pengetahuan kita,
Sehingga dengan iman kita yang begitu baik, kita akan menjadi saksi yang saleh. Kita akan menjadi saksi yang saleh dan ikut dalam yang disebut tadi orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya. Bila kita bandingkan Amanginang, perintah, nasihat, arahan yang disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Kalau kita lihat lagi bagaimana kesiapan, kehati-hatian, kewaspadaan daripada ke-10 gadis-gadis itu. Gadis yang bijaksana dan juga gadis yang bodoh itu, yang mempersiapkan minyaknya itu. Kita lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan di sana. Ketaatan, kesetiaan, kesiapan. Maka pada saat ini juga kita diingatkan dengan hal itu. Amanginang, kalau Anda tadi mengingat dalam epistel kita tadi dalam kitab Mazmur tadi, ya Allah, pulihkanlah kami. Tadi disampaikan di sana. Itu pengakuan karena kita lemah. Maka dengan demikian kita patut memohon pertolongan dari Tuhan. Supaya kita nantinya ikut dalam orang-orang pilihan itu. Karena kita menyambut, karena kita menanti siap. Penuh dengan iman, ketotalitasan iman kita kepada Dia. Maka kalau kita masih hidup dalam keberdosaan itu, bertobatlah. Kembalilah kepada jalan kebenaran dan hidup itu, Dia itu, Yesus itu, agar kita mampu dalam persiapan ini nantinya pada saat hari yang sudah Dia tentukan sesuai dengan kehendaknya. Sama halnya mungkin Amanginang ketika kita membawa kendaraan mobil atau motor. Kalau dalam perjalanan yang mulus, tiba-tiba di sana ada lubang, tiba-tiba di sana ada genangan air, mungkin kita akan lebih banyak menghindarinya. Kita akan menghindarinya, sebisa mungkin menghindarinya. Dan kita akan paham betul pada saat kapan hijau, pada saat kapan merah, dan pada saat kapan kuning. Kalau kita hanya maju terus tanpa melihat, memahami, mengerti dalam perjalanan juga rambu-rambu lalu lintas itu, kita akan celaka. Betulkah? Kita akan celaka. Maka dengan demikian juga Amanginang, kita pada saat ini diajak untuk mangorom diri di aka hadagingoni. Tetapi berikanlah segala sesuatunya dalam kehidupan kita ini. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menaungi agar kita ikut dalam orang-orang pilihan yang disebutkan tadi. Oleh karena itu Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus yang terakhir sekali dari kami. Orang Batak, bagi kita orang Batak ada 3 kata. Ada 3 kata yang menunjukkan evaluasi atau gambaran bahwasanya kita ini harus berjaga-jaga. Yang pertama disebut meruji-ruji. Meruji-ruji. Hal ini adalah mengevaluasi masa-masa yang sudah engkau lalui. Masa-masa yang sudah lampau. Mengingat, merenungkan, Tuhan, apakah selama perjalanan kehidupanku ini, dari dulu sejak aku hadir di dunia ini, sejak aku mengakui Engkau Tuhanku sampai detik ini, sudahkah sesuai dengan kehendak-Mu? Sudahkah aku hidup dengan firman-Mu? Kalau itu sudah ada dalam prinsip kehidupan kita, maka akan masuk dalam kata yang kedua. Apa itu? Manat. Itu makanya dok di Batak, manat unang tertutup, jamot unang terhubung. Hati-hati supaya tidak tersandung dan waspadalah supaya tidak masuk ke dalam lubang. Itu artinya. Berarti pada masa-masa ini ketika kita diingatkan dengan masa yang lalu, kita mempersiapkan diri supaya kita tetap hati-hati, supaya kita tetap waspada. Ketika kita sudah berhati-hati dan ketika kita sudah waspada, maka kamu, aku dan kita seluruhnya akan mampu mengatakan nomor 3, rade. Mengarade, rade.
Artinya bagaimanapun suka duka perjalanan kehidupan kita ini, kita yakin bahwasannya Tuhan yang selalu menolong. Dan sampai kapanpun dan pada saat bagaimanapun nantinya hari Tuhan itu, aku siap. Sebab imanku sudah kupersiapkan dari meruji-ruji, dari nama nanti saat nuaing rade. Dan aku yakin aku masuk dalam orang-orang pilihannya. Harus demikian prinsip kita Manginang. Maka dengan demikian ketika hal itu sudah kita lakukan, saya yakin Anda, kita semua menyambut Tuhan itu penuh dengan percaya diri. Saya yakin kita akan menyambut Tuhan itu penuh dengan iman yang baik. Dan saya yakin euforia kita tidak akan pernah terputus-terputusnya. Tetapi karena kita yakin Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Oleh karena itu Manginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita nyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 39 dan kami harap kita meresapi liriknya. Buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1. Kristus yang memampukanmu Manginang, Kristus yang memeliharamu, hiduplah dalam imanmu agar kita hidup dalam naungan roh sehingga hidup kita menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan mengakui bahwasanya Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami ini. Engkau yang selalu menaungi kehidupan kami ini. Kalau bukan karena Tuhan, perjalanan kehidupan kami ini tidak tahu arah. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami beroleh nikmatnya dalam perjalanan kehidupan kami ini. Dan kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Maka Engkau mengingatkan kami dalam ibadah Advent yang pertama ini, dalam penyambutan kami ini, dalam kesiapan kami ini, supaya kami berhati-hati, supaya kami waspada, supaya kami berjaga-jaga, agar pada saat kedatangan-Mu nantinya kami betul-betul siap dan betul-betul percaya diri bahwasannya kami menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan, kekuatan dan kemampuan kami sendiri yang kami andalkan, sehingga kami terjerumus, sehingga kami dalam naungan si iblis. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha baik, biarlah Tuhan yang tetap memberkati, melindungi, memelihara jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dari jemaat-Mu sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Amang Inang dan juga lansia, dan yang mungkin tidak bisa hadir pada saat ini. Tuhan yang maha baik, Engkaulah yang mampu
menguasai kehidupan kami, maka biarlah kekuasaan-Mu, biarlah kemuliaan-Mu yang selalu terpancar dari setiap perjalanan kehidupan kami. Sehingga dalam pekerjaan kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap apapun kegiatan kami, Tuhan tetap kami andalkan. Tuhan yang tetap menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan berkati mereka yang sedang mencari jodoh juga. Mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang kesusahan. Dan banyak lain yang mungkin mereka hadapi pada saat ini. Tetapi dengan kasih-Mu, dengan pemeliharaan-Mu, Engkau memampukan mereka dan menunjukkan kepada mereka euforia, sukacita besar dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, kami juga Tuhan berdoa atas kesempatan yang Tuhan berikan nantinya pada tanggal 16 Desember 2023. Engkau akan mempersatukan saudara kami Daniel Gerhard Hutapea dan juga Tarida Agripina Boru Tapubolon. Tuhan memberkati mereka agar kiranya menjadi keluarga yang terberkati, sehingga perjalanan kehidupan mereka tetap menunjukkan hidup dalam bersama dengan Tuhan. Sehingga Engkau pakai mereka Tuhan menjadi keluarga yang membawa berkat bagi keluarga besar Hutapea, keluarga besar Tapubolon, dan siapapun yang mengasihi mereka. Tuhan Allah kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah melalui hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, tuntunan Roh Tuhan yang kudus, sehingga rangkaian pelayanan dalam kunjungan kasih yang akan dilaksanakan oleh Gereja Muhakibara Lama di hari Sabtu tanggal 9 Desember nantinya berjalan dengan baik, sehingga siapapun jemaat-Mu yang kami kunjungi, mereka merasakan kehadiran Tuhan, mereka semakin pulih dari segala sakit penyakitnya, sehingga mereka mampu menjalankan hari-harinya dan semakin sehat. Bapa yang baik ya Tuhan kami yang maha mulia, kami juga berdoa bermohon kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, tuntunan Tuhan setiap program pelayanan gereja-Mu, Huria, Resort, Distrik, bahkan di Hatopan. Demikian juga ya Tuhan para panitia pembangunan rumah dinas para pelayan-Mu berjalan dengan baik, sehingga kami Tuhan bersama-sama bersuka cita. Sebab kami tahu dan kami yakin kami tidak mampu kalau bukan karena Tuhan yang memampukan. Bapa, dalam persiapan perayaan Natal nantinya sudah banyak yang akan kami persiapkan. Oleh karena itu semakin siapkan hati dan jiwa kami, sehingga nanti dalam perayaan Natal itu juga kami menunjukkan kemuliaan nama Tuhan melalui dalam perayaan-perayaan yang sudah terjadwal. Ya Tuhan kami juga memohon biarlah atas kasih karena Tuhan, tangan pengasihan Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang sakit. Amang Sintua Espesian Turi, Pandapot Tapubolon, Dr. Andus Aswin Saur Panggabean, Nyonya Numasari Sitompul Baru Lubis, Nyonya Marpaung Romauli Baru Batubara, Jopar P Manik, Sintua Dr. Andus M Pardede, Novita Lasminar Baru Tambunan, Sintua Dr. Andus GP Mani Huruk, Iwan BM Tapubolon, Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, Nyonya S Napitupulu Kartini Boru Tapubolon, Sintua Insinyur M Hasi Hombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan lain sebagainya yang tidak kami sebutkan. Tuhan, hanya mengandalkan nama-Mu, nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami yakin sakit penyakitnya hilang dan mereka memperoleh kesembuhan. Dan kami serahkan nyawa hidup kami kepada Tuhan, dan terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ku nantikan Kau Tuhan.
Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa karena Dia telah mengajarkan kepada kita bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Tuhan mengaruniakan semangat dan ketekunan kepada kita. Biarlah masa penantian ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk mendalami firman-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Berjaga-jagalah kamu dan tetap setia dalam doa, sehingga kamu tetap tinggal dalam sukacita sambil menyongsong hari kedatangannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih
sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hambamu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenalmu, supaya mereka juga dapat memuliakan namamu. Lindungi dan kuduskanlah jemaatmu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.